Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ala doilaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberi nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, dan yang terutama paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Karena dengan nikmatnya itu kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu wujud daripada syukur itu adalah kita melaksanakan dan berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah pada hari Jumat. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan
kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas kerja keras beliaulah maka sampailah kepada kita pedoman hidup, yang mana apabila kita mengikuti pedoman itu, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia dan manusia yang paling berguna baik di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang dalam kehidupan ini senantiasa berusaha untuk mencari sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Setidaknya keuntungan yang bersifat moral. Ini berarti bahwa setiap orang pun dalam hidup ini selalu berusaha menghindari hal-hal yang mendatangkan kerugian, sekurang-kurangnya kerugian yang bersifat moral. Apa yang mendapatkan keuntungan dan apa yang mendatangkan kerugian, persepsi dari setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kalau saya punya harta banyak, itu adalah keuntungan buat saya. Atau ketika jabatan saya tinggi atau naik, itu adalah keuntungan saya. Atau pabrik saya makin luas, atau tanah saya makin luas, itu adalah persepsi daripada keuntungan kehidupan manusia. Akan tetapi di dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ini adalah sumpah Allah kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun kegiatannya, selalu berada di dalam kerugian. Tanahnya yang luaskah, atau pabriknya yang luaskah, atau jabatan yang tinggikah, atau pendidikan dan titel yang dia miliki, itu senantiasa berada di dalam kerugian. Lantas, apa yang bisa membuat hal itu atau bisa mengembalikan kita dari kerugian itu menjadi keuntungan? Di dalam Al-Quran tadi Allah menjelaskan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, ditegaskan oleh Allah, jika kamu tidak ingin merugi, illal ladzina amanu, yaitu kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang merasa memiliki iman, itu dalam kehidupannya tidak akan merugi. Kenapa? Karena generator kehidupan atau indikator seseorang dalam berkehidupan adalah berdasarkan keimanan. Jabatan yang dimiliki tanpa memiliki iman, entah akan jadi apa. Ilmu yang dimiliki tanpa dikendalikan oleh iman pun tidak akan bermanfaat. Bahkan kekuasaan yang dimiliki tanpa dilandasi keimanan, maka kekuasaannya pun akan jadi fata morgana. Itulah salah satu keuntungan daripada kerugian manusia yang tadi disebutkan oleh Allah, bahwa setiap manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua yaitu wa amilus sholihat, setelah beriman yaitu beramal soleh. Wujud daripada keimanan seseorang yaitu adalah amal soleh. Kenapa? Orang bisa melihat, oh si fulan sholatnya, imannya kuat ya. Kenapa? Karena sholatnya rajin, tahajudnya rajin. Oh si fulan sedekahnya luar biasa ya, hampir 50% hartanya disedekahkan. Kenapa? Karena keimanannya. Jadi iman itu abstrak, tidak bisa dirasakan, tapi bisa dilihat dari perspektif, dari wujud imannya itu sendiri, dari perilakunya, yaitu amal solehnya itu sendiri. Jadi ketika di jalan
ketika di lampu merah atau kita sedang dalam perjalanan. Kalau kita mempunyai iman, maka amal solehnya itu perbuatannya akan mengendalikan semua amal solehnya. Ketika di lampu merah misalnya, kebanyakan orang-orang kadang-kadang nggak lihat lampu merahnya dia, tapi lampu merah sebelah. Ketika dia hijau, buru-buru lari, akhirnya terjadi crash, terjadi chaos. Kalau iman yang berkata sabar, karena iman adalah wa amilus solihat, yaitu perbuatan yang baik, yaitu dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga yaitu watawasaw bil haq, yaitu saling tolong menolong dalam kebenaran. Jadi kita saling tolong menolong itu dalam kebenaran, dalam wujud konteks misalnya ada kerja bakti, atau misalnya ada rumah yang sedang dibangun atau sedang ada kerusakan, sebagai wujud tawasaw bil haq, yaitu kita bantu. Apakah bantuannya itu berupa fisik kita atau tenaga, ataukah kita bantu berupa harta, itu akan lebih baik, karena wujud daripada keimanan dan perspektif daripada keimanan adalah wa amilus solihat. Jadi kelihatannya seperti itu. Nggak mungkin, saya nggak usah sholat lah, kan iman saya kuat. Saya nggak perlu sedekah lah, soalnya iman saya kuat. Tidak bisa dilihat dengan seperti itu. Tapi iman hanya bisa dilihat dari wa amilus solihat. Setelah wa amilus solihat, yaitu tawasaw bil haq, saling membantu, saling menolong dalam kebenaran, bukan saling menolong dalam kebatilan. Kemudian yang keempat adalah tawasaw bis sabr, yaitu saling tolong menolong dalam kesabaran. Setelah kita saling tolong menolong dalam kebaikan, maka harus diikuti dengan kesabaran. Karena strategi daripada kebaikan adalah kesabaran. Karena tanpa kesabaran sebuah kebaikan tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Dari kacamata iman, dari perspektif iman, ketika iman itu adalah sebuah generator atau power. Ketika generator ini tidak menghasilkan output yang bagus atau tidak menghasilkan sebuah gerakan, atau kalau untuk sebuah lampu tidak menyala, berarti generatornya ada masalah. Apakah itu akinya, apakah itu mesinnya sendiri, ataukah bahan bakarnya. Jadi iman pun begitu. Apabila imannya tidak mempersepsikan amal soleh yang baik, berarti imannya ada masalah. Berarti imannya harus diservis. Berarti generatornya harus diservis. Dengan apa? Ya dengan melaksanakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu dia beridah kembali, dia menuntut ilmu kembali. Itu seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Dari ayat surat yang pendek tadi, kita bisa ambil beberapa catatan penting. Dari surat Wal Asr atau Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Yang pertama adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam hidup ini tidak lain adalah nilai-nilai iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, keyakinan jangan jadi mati. Karena iman kita hidup, dengan iman kita berjuang, dan dengan iman kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah daripada iman adalah amal soleh. Amal soleh adalah refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai keimanan, bahkan
diketahui iman seseorang dari amal soleh yang dikerjakannya. Yang satu merupakan pondasi dan yang lain merupakan hasil dari pondasi yang kokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menegakkan kebenaran, tapi dengan cara yang sabar, dengan tetap menggunakan strategi. Kebenaran tanpa strategi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang menggunakan strategi. Kebenaran tidak terorganisir akan bisa dilumpuhkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dilumpuhkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kebersamaan untuk menegakkan al-ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah kewajiban kita bagi kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima zikri wa zikril hakim wazkuru wattaqullaha minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fil biladil Palestin wa Gaza wa fil buldanil mu'minina amma. Allahumma asdud wa'ataka 'alal kufari Ameriki wa Zionis Israel wa surakaihim. Allahumma zimhum wa zalzimhum wa satat samlahum wa faraq jamlahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wazkuruhu ala yazidkum wala dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.